Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Levia Dwi Savitri, NIM 210605110141 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS kalkulus. Soal yang pertama yaitu jelaskan peranan kalkulus dalam permasalahan continuous data. Soal yang kedua, apa yang bisa didapatkan dari data sinyal sinusoidal waktu kontinu. Jawaban nomor 1 yaitu peranan diferensial, di mana turunan berperan dalam membantu kita untuk menemukan marginal cost dengan menurunkan persamaan biaya produksi dan mensubstitusikan jumlah barang yang diproduksi ke dalamnya. Turunan dalam kalkulus dapat digunakan dalam membuat konstruksi bangunan, pengukuran suatu tempat, dan pembuatan model transportasi. Turunan juga sering digunakan dalam bisnis, terutama bisnis yang berkaitan dengan produksi, di mana turunan dalam bisnis digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Hal ini juga berfungsi untuk mencari keuntungan maksimum minimum dan biaya maksimum minimum. Salah satu peranan turunan dalam kalkulus juga terdapat di bidang penerbangan, yaitu untuk menentukan kecepatan pesawat. Setiap laju pesawat akan dilengkapi dan terdeteksi pada navigasi, maksudnya menggunakan perhitungan kalkulus otomatis, untuk mencegah pesawat tersesat atau hilang selama penerbangan. Panel instrumen navigasi di kokpit pesawat memberikan berbagai informasi untuk sistem navigasi, mulai dari informasi tentang arah dan ketinggian pesawat. Yang kedua, peranan integral. Peran kalkulus dalam data continuous lainnya adalah pada integral. Terdapat banyak sekali peranan integral dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda yang berputar, menentukan panjang busur, dan lain-lain. Peranan integral dalam bidang kalkulus teknik informatika yaitu contohnya, ray tracing merupakan suatu metode untuk merender objek 3D yang hasilnya realistik seperti foto. Pada bidang teknologi, peranan integral dalam kehidupan yaitu penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran pada interval waktu tertentu. Penggunaan kecepatan pesawat ulak-alik Endeavour untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada ketinggian tertentu, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kardia, gaya pada bendungan, usaha, dan surplus konsumen. Dalam bidang medis, integral memiliki dampak signifikan pada proses radioterapi, di mana penembakan laser membutuhkan koordinat yang tepat dan akurat. Pada integral dibahas volume benda putar menggunakan metode cakram, cincin, dan lain-lain. Ini memungkinkan untuk mengukur volume tumor. Jika volumenya menurun pasca penembakan laser, maka operasinya berhasil. Di bidang fisika, peranan integral digunakan dalam analisis rangkaian listrik arus AC, medan magnet dalam kumparan, dan gaya yang diberikan pada struktur pelengkung. Dalam bidang teknik, integral membantu programmer dalam membangun aplikasi dari mesin-mesin handal, sebagai contoh para engineer dalam membuat desain mesin pesawat terbang. Yang keempat yaitu peranan deret. Peran kalkulus dalam data continuous lainnya adalah pada Taylor series, di mana pada deret Taylor sering digunakan dalam menentukan metode numerik. Dalam bidang teknik, seorang engineer sangat membutuhkan metode numerik, karena dalam prakteknya seringkali ditemukan sejumlah data yang sangat kompleks yang sebenarnya tidak cukup hanya dengan memanfaatkan kalkulator saku. Hasil dari deret Taylor merupakan hasil pendekatan dari data hasil percobaan dengan data aslinya. Deret Taylor ini juga berguna menghitung kesalahan. Semakin kecil persentase kesalahan, maka akan semakin sedikit pula error yang terjadi pada saat praktikum. Deret Taylor juga digunakan sebagai sistem kendali, membuat persamaan matematis dari suatu sistem atau proses, dan menghitung analisis matematika. Jawaban nomor 2, dari sinyal sinusoidal tersebut kita dapat menentukan yang pertama, fungsi kontinu ini bertujuan membentuk kurva bergelombang dengan membentuk fungsi trigonometri atau fungsi gelombang elektromagnetik. Sedangkan integral kita dapat menentukan panjang kurva serta menghitung luas daerah di bawah kurva, mengintegralkan persamaan dengan batasan A kurang dari T kurang dari B. Yang mana rumusnya XT sama dengan A cos 2 pi FT ditambah theta. Untuk kurva di atas sumbu, X1L sama dengan rumus dari integral X dalam kurung T dt. Sedangkan untuk kurva di bawah sumbu, X1L sama dengan min rumus dari integral
X dalam kurung T dt. Sedangkan dengan turunan, kita dapat menentukan nilai maksimum dan minimum amplitudo dan menentukan kecepatan pada waktu tertentu, serta menentukan interval naik dan turun pada fungsi dengan turunan pertama fungsi. Jika interval naik pada setiap T yang memenuhi, maka rumusnya yaitu X turunan T lebih dari 0. Sedangkan jika interval turun pada setiap T yang memenuhi, maka X turunan T kurang dari 0. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.